بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sekarang kita masuk kepada pembahasan hadis panjang. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang menjelaskan keutamaan orang-orang yang haqqaqat tauhid. Orang-orang yang memurnikan tauhidnya, yang disebutkan dalam riwayat ini termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surga, dakhalal jannah bi ghairi hisabin wala adab, masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab dan dengan tanpa azab. Kita lihat qala al-musannif rahimahullahu taala wa an Husain bin Abdurrahman qala, dia berkata, dari Husain bin Abdurrahman dia berkata, kuntu inda Sa'id ibn Jubair, saya dulu ada di samping Sa'id ibn Jubair rahimahullah. Faqala, lalu Sa'id ini berkata, ayyukum, siapa di kalangan kalian, ra'al kaukab, yang melihat bintang, alladzi qabal barihah, melihat bintang yang jatuh semalam, yang qaba, yang jatuh. Faqultu, maka saya menjawab kepada Husain, ana, saya melihatnya. Tsumma qultu, kemudian saya berkata lagi, ama, ketahuilah, inni lam akun fi salatin, sesungguhnya aku tidak dalam salat. Artinya, ketika saya melihat bintang jatuh pada malam itu, saya tidak sedang qiyamul lail. Tidak sedang qiyamul lail. Walakinni ludirtu, akan tetapi aku disengat. Disengat oleh kalajengking. Artinya semisalnya, akhirnya sepertinya sengatannya itu cukup berat. Sebab sampai tidak bisa tidur. Sampai dia tidak bisa tertidur. Qala, kata Sa'id,
Dia bertanya sekarang. Fama sana'ta? Lalu apa yang kamu lakukan ketika itu? Qultu, saya menjawab, kata Husain, irtaqaitu, saya minta diruqyah. Saya mencari pengobatan ruqyah. Qala, kata Sa'id, fama hamalaka ala dzalika? Apa yang mendorong kamu berbuat seperti itu? Apa alasan kamu, dasar kamu berbuat seperti itu? Qultu, saya berkata, kata Husain, hadithun. Alasan saya ialah sebuah hadis. Haddatsanahu Sya'bi. Sebuah hadis yang disampaikan kepada kami oleh Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi namanya Amir ibnu Surahil. Sya'bi. Qala, Sa'id bertanya lagi. Wa ma haddatsakum? Apa yang disampaikan oleh dia kepada kalian? Apa yang disampaikan oleh dia kepada kalian? Apa hadisnya? Qultu, saya menjawab, haddatsana. Dia menceritakan kepada kami an Buraidah ibn al-Hasib, dari sahabat Buraidah ibn al-Hasib radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala, bahwasanya dia berkata, la ruqyata, tidak ada ruqyah illa min ainin, kecuali dari penyakit mata. Ain di sini penyakit ain, yaitu pandangan mata seseorang karena hasad, karena dengki, atau pandangan mata seseorang karena ridha, memandang seseorang dengan penuh kebencian atau dengan penuh hasad, terkadang membuat orang yang dipandang itu terkena penyakit, namanya penyakit ain. Au hummatin, atau penyakit hummah. Hummah di sini ialah penyakit racun, sengatan beracun. Maksudnya disengat oleh hewan-hewan yang beracun. Sementara yang namanya akrab, yang namanya kalajengking, itu termasuk hewan yang beracun. Baik, maksudnya sini Husain di sini rahimahullah berhujjah, berdalil dengan hadis Buraidah ibn al-Hasib ini untuk menunjukkan bolehnya ruqyah, bolehnya minta ruqyah, bolehnya mencari pengobatan ruqyah untuk penyakitnya dia, yaitu disengat oleh kalajengking. Qala, Sa'id berkata lagi, pada ahsana, sungguh telah baik, telah bagus, manintaha, seseorang yang berhenti, ila ma sami', kepada apa yang dia dengarkan. Artinya di sini Sa'id memuji tindakannya Husain karena dia bertindak dengan dasar hukum, bertindak dengan ilmu yang dia peroleh. Bagus, sungguh telah bagus tindakan seorang yang berhenti pada apa yang dia dengar. Walakin, akan tetapi, kata Sa'id, haddatsana Ibnu Abbas, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwasanya beliau bersabda, uridat, ditampakkan, alayya, kepada saya, al-umamu, umat-umat ini. Ditampakkan kepada saya umat-umat yang ada ini. Fara'aitun nabiyya, maka saya melihat seorang nabi, wa ma'ahu rahtu,
Dan bersamanya ada rahtun. Rahtun itu jumlah bilangan dari 3 sampai 9. Yang Anda belum melihat seorang Nabi, pengikutnya cuma segitu, 3 sampai 9. Wan nabiyyu wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Dan saya juga melihat seorang Nabi, bersamanya ada 2 atau 1 laki-laki. 1 atau 2 pengikut. Wan nabiyya. Dan saya juga melihat seorang Nabi, walaysa ma'ahu ahadun. Dan tidak ada seorang pun yang bersama dia. Artinya seorang Nabi yang tidak punya pengikut. Tiba-tiba rufi'a li sawadun 'azim. Diangkat untuk saya sawadun 'azim. Hitam yang sangat besar. Hitam yang sangat besar. yakni kerumunan orang yang sangat banyak dari jauh, sehingga yang terlihat ialah hitam saja. Sawadun 'azim, ini jumlah yang sangat besar begitu dari orang-orang itu. Fawanantu, maka saya mengira, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahum ummati. Saya mengira bahwasanya mereka itu ialah umatku. Ini dikarenakan masing-masing nabi itu akan ditampakkan kepada dia umatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyangka bahwasanya jumlah yang besar ini tadi adalah umat beliau alaihi salatu wasallam. Faqila li, maka dikatakan kepada saya, hadza Musa wa qaumuhu. Ini ialah Musa dan kaumnya. yakni Nabi Allah Musa alaihi salam dengan kaumnya beliau Bani Israel. Fanadhartu, kemudian saya melihat lagi. Fa'idha sawadun 'azim, tiba-tiba saya juga melihat hitam yang besar. Artinya kerumunan orang yang amat sangat banyak. Bahkan lebih besar, lebih banyak daripada yang pertama tadi. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka, ini adalah umatmu. Ini umat kamu. Jumlahnya lebih besar daripada Musa alaihissalam dengan kaumnya. Menunjukkan bahwasanya pengikut Nabiullah Musa alaihissalam itu sangat besar, sangat banyak. Namun pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih besar dan lebih banyak. Ini menunjukkan keutamaan Nabiullah Musa alaihissalam dan juga menunjukkan keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan hadhihi ummatuk, yang ini ialah umat kamu. Wa ma'ahum, dan pada mereka, pada umat kamu ini, 70,000, ada 70,000 orang. Yadkhulunal jannah, mereka masuk ke dalam surga bi ghairi hisabin, dengan tanpa hisab, wala azabin, dan tanpa azab. Ini pada umat Nabi kita Muhammad SAW ada 70,000 orang, semuanya dimasukkan dalam surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, dalam riwayat Ahmad, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta tambahan kepada Rabb-Nya. Fastazadtu Rabbi, maka saya pun meminta tambahan kepada Rabb-Ku. Jadi jumlahnya ditambah. Jangan cuma 70,000 orang, tambah lagi. Fazadani fi kulli alfin 70,000. Maka Rabb-Ku, Allah Taala, menambahi saya pada setiap 1,000
itu ketambahan lagi 70.000 orang. Atau bihadzal ma'na. Atau yang sama dengan itu. Nah, yakni jumlah yang sangat besar untuk orang-orang yang dinyatakan di sini yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala azab. Orang-orang yang masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab. Sebab tidak hanya sejumlah 70.000, bahkan ditambahi lagi setiap 1.000 itu ditambahi lagi 70.000 lagi yang lainnya. 70.000 lagi yang lainnya. Sehingga kalkulasinya itu 70.000 dikalikan 7. Sehingga jumlahnya sekitar berapa? Nah, 70.000 dikalikan 70. Jumlahnya sekitar 4.900.000 orang. Sekitar 4.900.000 orang. Mereka ini dikatakan yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adab. Dimasukkan ke dalam surga dengan tanpa hisab dan dengan tanpa adab. Masya Allah. Ini keutamaan yang besar dan jumlah yang cukup besar. Nah. Thumma nahadha. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkit. Fadakhala manzilahu. Lalu beliau masuk ke dalam rumahnya. Fakhadhan nasu. Maka orang-orang ketika itu berbincang-bincang. Fi ulaika. Tentang orang-orang tadi. Ini golongan yang dimasukkan dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka para sahabat berbincang-bincang ini. Siapa mereka itu? Ini supaya diketahui siapa mereka. Dan juga diamalkan supaya seperti mereka. Faqala ba'duhum, maka berkata sebagian mereka, fala'allahum, barangkali mereka ini, alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah orang-orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini para sahabat. Barangkali mereka itu ya para sahabat yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum, yang lainnya berkomentar, fala'allahum, barangkali mereka itu alladzina wulidu fil Islam, orang-orang yang dilahirkan dalam Islam, falam yusyriku billahi syai'a, dan mereka tidak berbuat kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Wa zakaru asya, lalu mereka ini menyebutkan komentar-komentar yang lainnya. Sehingga betul-betul ketika itu menjadi pembahasan hangat di kalangan para sahabat. Nah, siapa mereka-mereka ini? Masing-masing membawakan argumentasinya, membawakan idenya, membawakan pendapatnya dia. Fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar lagi menemui para sahabatnya. Fa akhbaruhu, maka mereka para sahabat memberitahukan kepada Rasul. Maksudnya memberitahu beliau perbincangan-perbincangan yang terjadi di kalangan mereka. Beritahu ya Rasulullah, tadi kita berbincang-bincang tentang orang-orang tadi. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan begini. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sifat mereka. Di sini disebutkan sifat dan tidak menyebutkan person. Supaya dengan sifat-sifat ini masing-masing orang bisa mengetahui keadaan dirinya. Apakah dia termasuk orang-orang yang dimasukkan dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, atau tidak. Dengan sifat-sifat yang ada. Dia mengatakan, humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang la yastarqun, tidak minta diruqyah, tidak minta diruqyah. Lafaz ini
yang ingin dijadikan dalil oleh Sa'id ibn Jubair tadi. Untuk menjelaskan bahwasanya tindakan kamu wahai Husain bin Abdurrahman yang malam itu disengat oleh kalajengking, kemudian kamu meminta ruqyah, cara ruqyah, itu tidak sesuai dengan riwayat ini, gitu. Tidak sesuai dengan riwayat ini. Riwayat ini mengatakan humul ladzina la yastarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak minta ruqyah, wala yaktawun, dan juga tidak meminta untuk dikai, tidak minta untuk dikai. Kai itu pengobatan tempo dulu menggunakan besi panas. Menggunakan besi yang panas. Besi yang panas yang menganga itu ditaruh di bagian tubuh yang sakit. Modelnya kayak disetrika gitu. Taruh bagian yang sakit, langsung ditarik lagi. Bi'idznillah ta'ala akan bisa menyembuhkan penyakit tadi. Itu namanya kai. Sehingga wala yaktawun, maksudnya mereka tidak minta dikai, pengobatan kai tadi. Wala yatapayyarun, dan tidak pula merasa sial dengan burung. Tapayyur itu anggapan sial dengan burung. Itu mengandung unsur tidak beriman dengan takdir Allah Taala. Orang-orang jahiliyah zaman dahulu, mereka ini banyak keyakinannya, banyak khurafatnya. Sebagian mereka kalau memiliki hajat, bangun rumah, atau hajat mau safar, atau hajat mau menikah, atau misalnya mereka mengambil seekor burung, kemudian dilepaskan burung itu, dilepaskan terbang ke udara, dilihat sama dia. Kalau dia itu terbangnya ke arah kanan, maka berarti ini nasibnya bagus. Pas cocok untuk hajatan. Kalau dia terbangnya lurus, juga demikian. Tetapi kalau dia terbangnya ke arah kiri, dia mengatakan ini sial ini. Bakal sial kita nanti. Jangan safar. Jangan bepergian. Jangan menikah. Jangan bangun rumah. Jangan ini. Jangan itu. Kenapa? Sial itu nanti. Itu namanya tapayyur. Keyakinan yang lainnya yang ada pada mereka ialah mereka menganggap sial ketika melihat burung tertentu atau hewan tertentu. Misalkan suatu malam dia melihat di depan rumah dia, misalkan ada burung hantu sedang bersuara. Kemudian dia mengatakan, wah, sial ini. Ini pasti di kalangan kita ada yang mati bahkan. Itu namanya khurafat. Termasuk tapayyur. Atau misalkan dia melihat burung gagak hitam terbang melintasi rumahnya. Atau bahkan hinggap di gentengnya. Dia mengatakan seperti juga. Wah, ada yang mati nanti ini di kalangan kita ini. Sial ini. Itu termasuk tapayyurnya orang-orang jahiliyah, menganggap sial dengan burung. Ada pula yang meyakini, ini merembet ini, kepada khurafatnya orang Jawa, Primbon Jawa. Mereka ini kalau melihat kupu-kupu terbang, dikatakan, oh di rumah sedang ada tamu. Demikian seterusnya. Itu semua yang namanya tapayyur. Kalau pengertian wala yatapayyarun, artinya mereka tidak menganggap sial nasib mereka itu dengan burung atau dengan hewan yang lainnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb-nya. Bertawakal kepada Rabb-nya. Ini 4 sifat orang-orang yang dikatakan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala azab. Masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab. Dari 4 sifat ini, la yastarqun, wala yaktawun, wala yatapayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu semuanya sungguhnya terfokus, terpusat kepada seluruh sifat
Yaitu sifat yang terakhir ini. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini sifatun jami'ah. Satu sifat yang mencakup tiga yang lainnya. Nah, faqama Uqasyah bin Mihsan. Maka berdirilah, bangkitlah Uqasyah bin Mihsan, sahabat yang mulia. Faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ud'u Allah, berdoalah kepada Allah, ayyaj'alani minhum, berdoalah kepada Allah, ayyaj'alani minhum, supaya menjadikan saya termasuk golongan tadi, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Faqala, maka beliau berkata, anta minhum, engkau termasuk mereka. Kalimat anta minhum, engkau termasuk mereka, ada sekian banyak kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ini adalah wahyu dari Allah Taala. Wahyun ilhami, diberi ilham oleh Allah Taala bahwa saya Uqasyah termasuk dalam bab ulama tadi. Kemungkinan yang kedua, ini wahyu yang datang melalui perantara malaikat. Ini ada malaikat yang datang ketika itu memberitahu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa saya Uqasyah bin Mihsan termasuk mereka. Ada lagi kemungkinan yang ketiga, namanya wahyun iqrari, yakni Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian, anta minhum, engkau termasuk mereka, dan diikrarkan, disetujui oleh Allah Taala, sehingga namanya wahyun iqrari. Ada pula kemungkinan yang keempat, anta minhum di sini ialah khabarun bimakna doa. Lafadznya khabar, pemberitaan, namun mengandung makna doa. yakni beliau berdoa kepada Allah Taala supaya Uqasyah bin Mihsan fil jannah. Ini dikuatkan oleh riwayat Bukhari. Dalam sahihnya beliau mengatakan Allahumma ij'alhu minhum. Allahumma ya Allah, ij'alhu, jadikanlah Uqasyah ini minhum, termasuk kelompok mereka. Orang-orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab. Nah. Thumma qama rajulun akhar. Kemudian bangkit lagi laki-laki yang lain. Ini kata para ulama, wallahu a'lam anhu. Tidak ada yang tahu siapa dia. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ud'u Allah, berdoalah kepada Allah, ayyaj'alani minhum, menjadikan saya juga termasuk golongan mereka." Faqala, maka beliau mengatakan, sabaqaka biha Uqasyah, telah mendahului kamu dengan permintaan ini si Uqasyah. Untuk yang terakhir ini, sabaqaka biha Uqasyah, Uqasyah telah mendahului kamu dengan permintaan ini. Para ulama ikhtilaf. Para ulama berikhtilaf. Kenapa? Apa sebabnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata demikian. Apa sebab? Ada yang mengatakan sebab yang pertama ialah kalau mereka orang ini, yang kedua ini ialah seorang munafik. Ini seorang yang munafik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menjawab dia dengan sesuatu yang tidak membuat dia benci, dalam rangka taklif untuk melembutkan hatinya. Yakni jawaban diplomasi gitu. Sabaqaka biha Uqasyah, Uqasyah mendahului kamu. Maunya beliau enggak apa namanya, tidak didoakan, jelas itu. Ini ihtimal yang pertama. Dikatakan sebagai seorang munafik. Namun jawaban yang pertama ini, ihtimal yang pertama ini ba'id. Ini kemungkinan yang sangat jauh. Sangat jauh. Kenapa demikian? Sebab kalau dia itu seorang munafik,
maka tidak mungkin orang tersebut meminta kepada Rasulullah SAW berdoa kepada Allah menjadikan dia termasuk rombongan tadi. Tidak mungkin itu. Kalau dia munafik, apakah dia lari ke sana? Begitu maksudnya. Justru, kata ulama, justru permintaan dia ini menunjukkan keimanan dia. Justru permintaan dia inilah menunjukkan keimanan dia. Sehingga jawabannya pertama ini kurang tepat. Kalau dikatakan sebagai munafik. Jawaban yang kedua. Beliau SAW berkata demikian. Karena beliau khawatir akan terbuka lebar-lebar pintu masalah ini. Sehingga dikhawatirkan setiap orang akan bangkit. Ya Rasulullah, masing-masing semuanya meminta supaya didoakan. Sehingga beliau khawatir akan terbuka benar-benar sebab dikhawatirkan pula yang memintanya itu ada yang termasuk rombongan tadi, ada pula yang tidak termasuk rombongan tadi. Sehingga beliau mengucapkan kalimat demikian, sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah telah mendahului kamu. Ini untuk menutup pintu rapat-rapat. Kalau tidak ada lagi yang mengucapkan seperti itu. Sehingga cukup dengan sifat-sifat, kriteria-kriteria yang disebutkan oleh beliau alaihi wasallam. Wal hadits muttafaqun alaihi, dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, juga dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya pula. Hadis yang panjang ini kaitannya dengan masalah tauhid ialah bahwasanya orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, mereka itulah orang-orang yang memurnikan tauhidnya. Memurnikan tauhidnya. Dari mana? Dimurnikan dari sifat ketergantungan, at-ta'alluq, sifat ketergantungan kepada orang lain, seperti meminta ruqyah atau meminta dikai atau tatayur, menganggap sial dengan yang lain. Itu semuanya merupakan sifat-sifat yang jelek, yang menunjukkan kurangnya nilai tawakal kepada Allah, dan juga menunjukkan ketergantungan kepada makhluk Allah Taala. Sehingga sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis ini, la yastarqun, wala yatatayyarun, wala yaktawun, wa ala rabbihim yatawakkalun, itu menunjukkan kamalut tauhid, menunjukkan kesempurnaan tauhid pada orang tadi, sehingga dia pun memiliki kamalut tawakkul ala Allah, tawakal yang sempurna kepada Allah Taala. Sehingga dengan pula dia pun haqqaqat tauhid, telah mentahqiq, memurnikan tauhidnya dari itu semuanya. Maka pahalanya besar. Mereka termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Masya Allah. Wada termasuk keutamaan yang sangat besar bagi tauhid dan ahlu tauhid. Nah, kemudian dari sini, hadis yang panjang ini bisa kita ambil faedah yang lain. Bolehnya duduk bercengkrama, membahas perkara yang mubah. Membahas perkara yang sifatnya mubah. Seperti ini sekarang. Husain bin Abdurrahman duduk di sampingnya Sa'id bin Jubair, berbincang-bincang. Perbincangannya apa? Siapa di antara kalian yang semalam melihat bintang jatuh? Saya mubah, perkara yang sifatnya mubah. Maka diperbolehkan selama tidak idha'atul waqt, sampai menyia-nyiakan waktunya, atau sampai melalaikan dia dari zikir kepada Allah, atau melalaikan dia dari ta'atullah kepada Allah. Kalau semata-mata bercengkrama, berbicara perkara yang mubah, diperbolehkan. Hadis ini pula menunjukkan bu'dus salaf an riya,
bu'dus salafi anir riya. Jauhnya salafun saleh dari sifat riya, ingin dilihat orang, atau sum'ah, ingin didengarkan orang. Dari mana itu? Dari kalimat ana inni lam akun fi shalatin. Ketahuilah, aku tidak dalam posisi salat ketika itu. Dikatakan ada para ulama ini menunjukkan jauhnya mereka dari yang namanya riya. Juga menunjukkan menepis anggapan bahwa dia melakukan sesuatu amal soleh padahal tidak demikian. Menepis anggapan bahwasanya dia melakukan tindakan amal soleh padahal tidak demikian. Ana ini lam akun fi shalatin. Hadis ini pula menunjukkan bolehnya memberitahukan sakitnya dia kepada orang lain lihajatin. Paham ya? Menunjukkan bolehnya memberitahukan kepada orang lain penyakit dia untuk hajat, karena hajat. Di antara hajatnya ialah seperti riwayat ini. Walakinni ludirtu, untuk menjelaskan bahwasanya keadaan dia ketika itu ialah sedang disengat kalajengking sampai tidak bisa tidur. Itu diperbolehkan. Di antara hajat yang lainnya pula, misalkan kamu memberitahukan penyakitmu kepada sang tabib, kepada sang dokter atau sang ahli untuk kemudian dijadikan obatnya. Ini diperbolehkan dan tidak termasuk asyakwa al-madhumah. Tidak termasuk tindakan mengeluh yang terlarang. Kalau mengeluh yang terlarang, itu mengeluhkan sakitnya yang ada unsur as-sukhtu min qadarillah, ada unsur kemurkaan, ketidakridhaan dari takdir Allah Taala. Itu tidak boleh. Ada yang mengatakan mengeluh itu, kenapa kok saya sakit begini, kenapa kok saya begini, kenapa kok saya begitu, coba kiranya saya dulu begini, dulu begitu. Itu namanya syakwa al-madhumah. Keluhan-keluhan yang tercela, sebab mengandung unsur ketidakridhaan kepada takdir Allah Taala. Adapun kalau tidak ada unsur demikian, memberitahukan kepada orang lain untuk diobati atau menerangkan untuk hajat tertentu, maka diperbolehkan. Hadis ini juga menunjukkan kebolehan istifsar, meminta keterangan lebih lanjut tentang perbuatan seseorang. Dari ucapan Sa'id, fama sana'ta, lalu apa yang kau perbuat? Begitu. Itu namanya istifsar, meminta penjelasan rincian dari perbuatan dia. Hadis juga menunjukkan bolehnya menjelaskan kepada orang tadi rincian-rincian perbuatan yang dia minta. Itu diperbolehkan. Papa itu saya ini minta rupiah ketika itu. Ada juz diperbolehkan. Hadis ini pula menunjukkan kepada kita talabud dalil, menunjukkan kepada kita anjuran untuk meminta dalil atas perbuatan tadi. Dari kalimat fama hamalaka ala dzalik, apa yang mendorong kamu berbuat demikian? Fihi talabud dalil, menunjukkan permintaan dalil. Apa dalilnya kamu berbuat demikian? Dan ini merupakan dahulu salaf, kebiasaan salafun salih rahimahullahu taala wa radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka ini dalam beramal, dalam berucap, itu mesti didasari oleh dalil. Namanya talabud dalil. Juga menunjukkan kepada kita rabtun nasi bil ilm fi amalihim. Menunjukkan kepada kita mengikat orang-orang kaum muslimin dengan ilmu dalam semua amal-amal mereka. Diikat dengan ilmu terus.
Ketika beramal ilmunya apa, ketika berucap ilmunya apa. Masya Allah. Kemudian hadis ini pula menunjukkan kepada kita ibda'u al-hujjah ala ma fa'al, menunjukkan kepada kita kebolehan menjelaskan argumentasi, menjelaskan hujjah atas apa yang dia lakukan. Seperti yang dilakukan oleh Husain bin Abdurrahman tadi. Disampaikan sama dia argumentasinya hujjah-hujjah. Hadis ini pula menunjukkan kepada kita anna sahabata yatahawarun, bahwasanya para sahabat yang mulia, salafun salih, salaf kita yang mulia, mereka itu berdialog, yatahawarun, berdialog tentang suatu perkara ilmiah sampai mencapai titik kebenaran, hatta yasilu ilal haqiqah. Berdialog tentang masalah ilmu sampai mencapai titik kebenaran. Dan ini dialog yang dianjurkan, yang disyaratkan, yang dibolehkan. Adapun dialog atau perdebatan bukan dalam rangka mencari kebenaran, fahadhihi munadharatun mazmumah, maka dia termasuk dialog yang tercela. Nah, yang sesungguhnya masih banyak lagi insyaallah taala faedah lain yang bisa kita ambil dari sini. Wa bi'idznillah taala akan kita teruskan kembali pada pertemuan yang berikutnya, masih membahas riwayat ini, fawaid, faedah yang bisa kita ambil, dan nanti insyaallah taala secara khusus kita lebih rinci pembahasan sifat-sifat orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Apakah orang yang minta pijat kepada orang lain termasuk orang yang kurang tawakal kepada Allah Ta'ala? Dan pijatnya itu karena sakit atau capek? Tidak ada. Ini tidak termasuk dalam pembahasan riwayat ini tadi. Diperbolehkan, sebab itu termasuk upaya tadawi. Diperbolehkan sebab termasuk upaya pengobatan. Kondisinya sama tatkala kamu datang ke dokter, menjelaskan penyakit-penyakit kamu, minta supaya diperiksa dan diberikan obatnya. Sehingga perkara yang jais. Kalau boleh yang tadi itu 4 atau 3 perkara tadi, yastarqun, yakdaun, yatafayyarun. Adapun perkara berobat yang diyakini kemungkinan besar atau diyakini kesembuhannya, maka diperbolehkan dengan cara-cara yang syar'i tentunya. Apakah rasa takut kepada jin atau hantu atau sihir-sihir dapat mengurangi tauhid seseorang? Dirinci. Tentang masalahnya dirinci. Kalau takutnya itu takut kepada jin atau hantu atau yang semisalnya itu sampai pada tingkat dia meyakini bahwasanya kemanfaatan dan kemudaratan itu dari jin, maka itu ketakutan yang sampai pada tingkat syirik akbar, syirik besar. Kalau dia meyakini bahwasanya yang mendatangkan manfaat dan mudarat adalah jin. Adapun kalau takut dengan tanpa disertai niatan seperti itu, dengan tanpa disertai seperti itu, memang semata-mata takut saja kepada jin misalnya, maka ini mengurangi nilai tauhidnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham?
mengurangi kesempurnaan tauhidnya dia kepada Allah Taala dan menunjukkan sikap penakutnya dia, tawakal yang kurang tinggi kepada Allah Taala. Na'am, wallahu a'lam. Nah, sebagian orang dalam bab ini terjatuh kepada al-khauful wahmi, rasa takut karena bayang-bayang cemas dia saja. Ini orang-orang yang jabalan, kata para ulama. Penakutnya luar biasa. Jalan malam sendirian takut. Kalau jalan tengok sebelah kanan, tengok sebelah kiri, tengok sebelah belakang. Bahkan mungkin dia sampai lari terbirit-birit melihat bayang-bayang sesuatu. Lari kencang terbirit-birit. Nah, belakang ada bayangan. Lari lagi, terus sampai dia capek. Terengah-engah, berhenti dia. Ternyata itu bayang dia sendiri. Bayang-bayang dia sendiri dianggap sama dia bayang-bayang orang-orang hantu atau apa. Lari terengah-engah. Ini namanya khaufun wahmi. Rasa takut yang waham saja. Menunjukkan jawaban dia itu orangnya penakut. Baik, dalam sebuah ayat disebutkan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah berkata tidak akan mengampuni syirik dan akan mengampuni selain itu bagi orang yang akan dikehendaki. Apakah kata duna pada ayat ini menunjukkan bahwa semua dosa selain syirik akan dimaafkan oleh Allah tanpa terkecuali? Lalu bagaimana dengan ayat abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum? Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya kamu mengolok-olok? Jangan beralasan, sungguh kamu telah kafir setelah iman kalian. Mohon jelaskan sebentar. Baik, ini yang pertama. Baik, yang dimaksud dengan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalimat duna dzalik maksudnya ialah dosa yang tingkatannya di bawah kesyirikan. Bukan selain kesyirikan. Sebab dosa-dosa kekufuran, dosa-dosa nifaqun akbar, kemunafikan yang besar, dosa-dosa bid'atun kubra, bid'ah yang sangat besar, itu semuanya masuk dalam lingkup kesyirikan. Termasuk dosa-dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Taala. Sehingga ayat ini yang kamu sebutkan ialah termasuk dosa kekufuran, masuk dalam lingkup kesyirikan tadi. Sehingga pengertian duna di sini itu ialah di bawahnya. Yani selain dosa-dosa kesyirikan, kekufuran, yakni yang dimaukan di sini ialah al-kabair was-saghair, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil selain kesyirikan dan kekufuran tadi. Ini dimaksudkan. Ini yang disebutkan para ulama tentang ayat ini. Sehingga duna dzalik ialah kabair was-saghair. Orang-orang yang meninggal dunia di atas dosa besarnya atau dosa kecilnya dan belum sempat bertaubat, maka dia tahta al-masyiah, tergantung kehendak Allah. Bila Allah menghendaki diampuni, kalau diadab terlebih dahulu, baru kemudian nanti dimasukkan ke dalam surga Allah Taala. Mohon dijelaskan tentang hukum salawat ketika menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukumnya wajib. Ketika kamu menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka wajib untuk bersalawat kepada beliau. Dan hukum menjawab salawat ketika mendengar orang lain bersalawat. Hukum menjawab salawat. Enggak. Ketika mendengarkan nama Rasul. Kalau yang awal tadi, kamu yang melafadzkannya. Menyebut nama Rasul, maka kamu wajib untuk bersalawat. Yang kedua, ada orang lain menyebut nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kamu pun juga demikian diwajibkan untuk bersalawat. Diwajibkan untuk bersalawat. Dalam hadis yang menerangkan wajibnya ialah hadis ketika Rasul naik mimbar, beliau mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Di antaranya Rasulullah mengatakan raghima'an pemberian kata Jibril, raghima'an pemberian dzukir ta'indah wala nusalli alaih. Sungguh celaka dan celaka seorang yang engkau disebutkan di sampingnya dia
dan dia tidak bersolawat pada kamu. Hukumnya wajib. Sehingga yang melafadzkan hukumnya wajib, dan yang mendengarkan nama Rasul juga wajib untuk bersolawat. Hanya saja ada khilaf di kalangan para ulama. Dalam satu majelis ini, satu pertemuan sekarang, selawatnya itu apakah setiap kali disebutkan nama beliau atau bagaimana? Sebagian ulama berpendapat bahwasanya selawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang wajib fil umri marrah. Yang wajib itu sekali dalam seumur hidup. Itu yang wajib. Selebihnya sunnah. Ini pendapat Lajnah Daimah yang diketuai oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala. Berhujjah dengan ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat Nabi, wahai orang beriman, salawatlah kepadanya dan salamlah kepadanya dengan salam yang bagus. Ayat ini umum, tidak menunjukkan jumlah, maka kata mereka mutlak dilakukan sekali, maka cukup untuk menggugurkan kewajiban dia. Ini pendapat Lajnah Daimah. Pendapat yang kedua mengatakan hukumnya wajib satu kali dalam majelis. Dalam sebuah majelis yang sering dibawakan nama beliau, maka yang wajib ialah marrah sekali. Selebihnya hukumnya sunnah. Berhujjah dengan hadis yang saya bawakan tadi. Dzukirta indahu wa lam yusalli alaik. Engkau disebutkan di samping dia dan dia tidak bersolawat pada kamu. Yang kedua inilah yang sahih, yang rajih. Dan ayat tadi dikhususkan dengan riwayat tersebut. Sehingga yang wajib ialah dalam satu majelis satu kali. Baik dalam majelis ilmu atau muhadharah atau khutbah atau semisalnya, yang wajib cuma sekali, yang selebihnya adalah sunnah muakkadah, ditekankan sekali. Yang kedua ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala wa ghafarallah. Wa naktafi lahuna insyaallah ta'ala subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.